Ini ada dua alat kan, ada LC, ada MS. Ini LC-nya. Sebenarnya kita punya dua LC, yang sebelah kiri sama yang lain sebelah kanan. Nah bedanya kalau yang kiri ini untuk identifikasi senyawa-senyawa metabolit. Jadi memisahkan senyawa-senyawa kayak misalnya ekstrak tanaman. Ini kan ada protein, anterol, gitu kan ya. Nah pemisahannya pakai alat yang sebelah kiri. Tapi kalau yang kamu mau memisahkan protein, tidak, protein kan panjang. Jadi dipotong-potong menjadi peptida, dipisahkan baru menggunakan yang sebelah kanan. Jadi nanti tergantung levelnya apa, metabolit atau proteonik. Ya. Nah kemudian ini MS-nya kan. MS itu kan banyak tipenya. Ada apa aja tipe MS itu? Tito, kemudian apa lagi? Aitito. Hah? Aitito. Aitito, terus apa lagi? Aitito apa lagi? Apa tadi? Ion trap lah. Ada orbital trap, ada triple quadruple. Nah kalau yang kita punya itu tipenya adalah orbital trap. Ya, ini nanti kondisi ini. Nah kondisi alatnya yang pertama harus ada vakumnya. Jadi kondisi alat ini harus dalam kondisi vakum untuk proses pengionisasian kan. Nah karena harus dalam kondisi vakum, ini alat tidak boleh mati. Jadi selama 24 jam itu harus jalan terus. Kalau seandainya mati listrik, maka ini alat harus dikondisikan 2 hari. Ya, jadi kondisi 2 hari baru bisa jalan lagi. Nah itu masalahnya ya kalau itu. Nah, tapi insya Allah setelah ini udah aman karena kita udah punya sensor. Jadi mati langsung. Jadi cukup ya dari auto sampler. Nah kita punya auto sampler yang bisa menampung ini 9 dikali 6. 54, bisa ada 4 rak. Pas banget tuh. Nah, banyak ya. Jadi sekali running itu bisa sebanyak itu. Tinggal kita siapkan, kita preparasi, kita nyalakan, udah kita tinggalkan. 1 hari, 2 hari, ya alat akan dapat paper. Kemudian bagian sebelah sini adalah bagian pompanya. Jadi kalau sistem pompa, ini diner, ya. Kemudian ini pasang yang kita gunakan. Umumnya kita menggunakan aquaponisel sama air, tapi harus ada kondisi asamnya. Maka kita menggunakan asam klorat di sini sekitar 0,1%. Ini bagian pompanya, kemudian nanti masuk ke dalam sistem kolom. Saya udah tahu ya kolomnya. Ini sama seperti HPLC, tapi kalau bedanya itu ukuran partikelnya. Kalau HPLC itu ukuran partikelnya agak besar. Karena kalau kita ukuran partikelnya cuma 2,6 mikro. Ya. Ini makanya disebutnya biasanya kalau orang di bidang organ itu ada istilah UFPLC, ada istilah UPLC, ada istilah FPLC. Jadi perbedaan itu tergantung dari produsennya. Ini masuk ke kolom. Kemudian di sini ada detektor USB. Jadi kayak sistem HPLC saja. Jadi kita punya 2 detektor, bisa pakai UV plus MS, bisa UV saja, bisa MS saja. Jadi tergantung permintaan atau dari penelitian kalian. Apakah harus pakai UV plus MS atau cukup MS saja? Ya, adalah detektor. Jadi nanti keluar dari HPLC keluar dari LC masuk ke sini, baru masuk ke bagian MS. Nah ini adalah bagian elektro spray-nya. Kalki. Ini dalam keadaan standby, jadi tidak proses belum bisa proses spray gitu ya. Tapi kalau saya nyalakan proses spray ada suara. Nah ini dalam tuh ada spraykan hasil keluaran dari LC. Baru masuk ke dalam sistem MS. Jadi nanti di dalam ada orbital trap, ada quadruple juga, tidak bisa. Ya, jadi ini MS bisa kita connect dengan LC atau dengan non LC. Nah kalau nano LC, saya sebutnya di sini nano LC. Kenapa? Karena di sini laju alir yang digunakan dalam satuan nanoliter. Kalau yang ini dalam satuan mikroliter. Jadi biasanya ini 0,3 mililiter atau sekitar 3 mikroliter. Kalau ini dalam satuan 0,3 mikroliter. Jadi 300 nanoliter per unit. Jadi RW-nya cukup sedikit. Makanya saya kalau buat RW cuma
Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Output yang dikeluarkan. Kalau output yang dikeluarkan, nanti kalau kita kalian analisis ya. Jadi kalau LC itu kan ada dua sistem, ada targeted, ada untargeted. Kalau targeted berarti artinya kalian sudah spesifik. Saya mau analisis senyawa dengan bobot molekul 200 misalnya seperti itu. Jadi nanti yang teridentifikasi hanya 200 saja. Tapi kalau untargeted, kalian bisa identifikasi sampai sebanyak mungkin senyawa yang ada di dalam sampel kalian. Misalnya di sini saya punya satu sampel yang bisa mengidentifikasi 356 senyawa. Tetapi tidak semuanya bisa teridentifikasi. Kalau kalian lihat di sini ya, nama senyawanya rata-rata masih kosong. Karena kalau di LC itu beda sama GC yang tidak memiliki database. Makanya kemarin kalian suruh membuat database dari MZMan ya. Karena itu untuk membantu mengidentifikasi proses identifikasi dalam outputnya. Di sini ada kromatogramnya. Ini hasil dari konversi dengan blanco. Yang sebelah kanan di sini ada MS. MS-nya karena kita tipenya HRMS, sebenarnya LC-MS-MS, berarti artinya ada spektrum MS. Maka di sini sebenarnya ada MS1 sama ada MS2. Nah ini beda. Ya, ini MS1-nya. Ketika masuk ke MS2 terfragmentasi lagi membentuk spektrum yang berbeda. Maka nanti kalau ketika kalian mengidentifikasi dengan menggunakan LC-MS, kalian harus ngecek spektrum MS2-nya. Jangan hanya mana? Ada pertanyaan? Apa? Instrumen ini? Yang 24 jam. Oh iya benar, kalau 24 jam bekerja terus, otomatis kita di sini menggunakan oli. Untuk vakumnya ya, ini vakum sebenarnya. Jadi ada olinya. Ya, itu harus ada perawatan penggantian oli setahun sekali. Olinya bukan oli motor. Ya. Yang malu. Khusus, harganya saja 5 liter sekitar 15 juta. Oh. 5 liter berarti 1 liternya sekitar. Bisnis olinya aja dah. Perawatan Udah kemudian perawatan oli yang vakum. memperhatikan apalagi kolom. Kolomnya harus diganti secara rutin, misalnya sudah kira-kira 100 atau 200 kali pemakaian, harus kita cek standar hasilnya masih sama atau tidak. Kalau sudah berbeda profil dari segi kolomnya sudah ada perubahan, harus diganti misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, larut yang digunakan, larutnya harus menggunakan grade yang LC-MS. Kita nggak bisa yang menggunakan PA, misalnya udah bilang etanol PA misalnya gitu. Kita nggak boleh, sebaiknya benar-benar yang pakainya grade LC-MS. Terus filter, menyaring sampel sebelum masuk ke LC, sampel harus difilter dulu pakai saringan yang ukurannya 0,2 mikrometer. Ini kayak gini. Ukurannya berapa? Nanti kalau pakai filter ini antara LC pakai LC-MS sama HPLC beda. Kalau HPLC biasanya hanya 0,45. Kalau LC harusnya 0,2. Jadi perawatan apa ya? Ini generator nitrogen untuk membantu proses ionisasi. Nanti paling itu aja sih kalau di perawatan. Ada lagi? Mbak, kalau sekali analisis itu berapa tarifnya? Namanya Tarifnya? Tarifnya kalau IPT 1,3. Itu sekali ulangan. Kalau penelitian nanti beda. Kalau penelitian diserahkan analisisnya ke kalian. Kalian yang menganalisis sendiri. Mana ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh. 3 kali Ada triple yang pernah PKL-nya pakai LC-MS? belum PL. Belum ya? Yang tahu megang-megang. Oke, cukup Pak Rudi? Oke, cukup. Jangan ditanya lagi.
Itu rektoratnya kampusnya ITL. WHO nih. Hati-hati. Salah satu pengelola di sini di laboratorium ILab ini. Jadi ini kita berada di fasilitas lantai 2 di area gedung laboratorium. Jadi ini fasilitasnya dibuat di saya sebelah timur ya, kayaknya itu ada fasilitas workshop. Nanti kalau kita sempat kita lihat ke sana. Tapi untuk yang wing sebelah sini fasilitas laboratorium itu lebih ke arah laboratorium isi. Jadi salah satunya ini untuk apa namanya, kita untuk bekerja dengan mikroorganisme dan apa namanya DNA dan lain sebagainya. Itu bisa proses di laboratorium ini. Kita ke yang paling dulu ya Pak. Kita juga punya ruang olah data. Mungkin nanti kalau teman-teman dari sini dari untuk olah data kita bisa pakai komputer yang ada di nah, ini laboratorium untuk formulasi bioproduk. Kenapa kita namain formulasi bioproduk? Karena memang untuk membuat formula bioproduk memang butuh preparasi. Jadi lebih ke arah preparatif ya. Mungkin kalau teman-teman lihat benchnya masih kosong karena memang gedungnya juga baru jadi di akhir Desember kemarin. Fasilitas semua masih kita coba masuk aja, kita apa sambil lihat-lihat juga nggak apa-apa. Gak usah takut, tenang kayak proses saja lah kita. Pak, saya videoin. Yes, Apa-apa. Jadi apa namanya fasilitas yang ada di sini itu memang sebagian besar yang baru kita lengkapi ya, baru kita beli untuk di gedung ILab ini. Ada pun fasilitas yang nanti ada di laboratorium biologi atau di mana itu sebagian besar akan pindah ke sini. Yang sudah terlaksana di fasilitas workshop sekarang semua udah tertata rapi untuk proses biogas material. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau atas ini pasti ada kaca, ada press dryer, ada evaporator, ada oven. Mungkin kalau ada pertanyaan, Pak ini alat apa sih Pak gitu, silakan langsung ditanyain aja fungsinya buat apa. Tapi sebagian besar udah tahu. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu kalau yang ini. Jadi ini namanya mini spray dryer. Mini spray dryer itu kita kalau kita mau buat produk, misalkan kita mau bikin formula produk yang kita buat dalam bentuk cairan, kita mau padatkan. Jadi kita mau bikin serbuk, mau bikin apa namanya produk yang padat dari cairan, kita mau menyerbukan produk itu dengan proses panas itu pakai spray dryer. Jadi industrial seperti model. Kalau industrial kan besar, kalau ini untuk di laboratorium prosesnya. Kita bikin granulasi gitu kayak apa sih, bubuk nutrisari lah kayak gitu. Itu kan sebenarnya minuman yang larutan ya, minuman ya. Jadi yang udah larut kayak gitu. Seperti yang di sini yang contohnya kita punya ekstrak dari biji nimba. Biji nimba itu punya daya lambat terhadap rayap. Jadi koloni rayap bisa apa namanya, atau hama-hama pengganggu di pertanian itu bisa kita proses biji nimbanya, kita ambil ekstraknya, kita jadikan produk. Nah setelah jadi produk supaya bisa awet kan, kalau kita simpan cairan kan apa namanya ya ada beberapa resiko ya kalau kita simpan produk dalam bentuk cairan, entah itu keawetannya, entah itu kontaminasinya dan lain sebagainya. Kita bisa bentuk produk dari biji nimba itu menjadi padatan. Jadi nanti untuk pengaplikasiannya tinggal misalnya petani beli apa namanya satu sachet dilarutkan dalam sekian liter, nanti bisa disemprotkan ke ladang. Itu contoh pengaplikasiannya yang bisa kita lakukan untuk lab scale untuk membuat produk spray dryer seperti itu.
Bedanya kalau freeze dryer itu kan metodenya penyubliman pakai dingin, dia harus dibuka dulu terus kita tarik uap airnya terus langsung dingin. Nah, kalau ini dipanaskan, kita panaskan produknya, jadi dehidrasi dalam suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi si produknya langsung dihilangin kadar airnya. Kalau freeze dryer kan dihilangin tapi suhunya harus dingin. Tapi sih harus ada spray dryer, ada dryer. Ini kan lebih praktis Pak. Contohnya kalau misalnya kita punya produk enzim, punya Pak Dede, itu produknya kalau disimpan dalam bentuk cairan bertahannya cuma sebentar. Jadi 6 bulan itu bisa jadi ada kontaminasi, entah itu dari jamur, entah itu dari penurunan aktivitas enzimnya. Kalau kita bentuk dia secara padat pakai freeze dryer, kita keringkan, enzimnya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Apalagi kalau kita simpan di kulkas atau penyimpanan yang kayu dingin, aktivitasnya bisa lebih terjaga. Seperti itu. Ya, Agat, mari kita lanjut ke laboratorium. MMD guys. Artinya kita bisa secara kalkulasi. Tadi saya bilang di sini laboratorium yang memang sering yang dikhususkan untuk organisme semacam bakteri atau jamur. Buat elektrolisis gel. Kita juga punya alat DNA. Jadi ini untuk elektroforesis. Gel. Kalau ini untuk elektroforesis protein, ini untuk elektroforesis DNA. Jadi kita bisa pakai alat-alat ini juga di laboratorium ini juga untuk genetik engineering. Nah itu keahliannya Bu Dini, genetical engineering. Jadi dia itu punya keahlian genetical engineering di hemiselulosa. Jadi dia bisa dia bisa merubah genetical engineeringnya sehingga produksinya menjadi semakin baik seperti itu. Jadi produksi misalkan yang mau diproduksi itu adalah gula yang tipe apa, tapi karena produksi oleh bakteri atau oleh yeast itu rendah, kita harus modifikasi. Maka Bu Dini yang lebih ahli untuk genetical engineering. Ini alat-alat ini juga yang tadi disebutkan, kita punya PCR, kita punya flow PCR, punya gel documentation untuk baca hasil dari elektroforesis ini. Nah, kita punya macam-macam. Kita juga punya mikrofon itu. Ngopi Itu buat ya. Nah, ini untuk produk-produk yang terkait dengan protein. Jadi alat purifikasi ini kalau kita udah pernah produksi enzim, dulu saya pernah kebantuin Noni. Mana Noni? Noni dulu sampai itu ya, kerut enzim aja ya. Ngerjain pemurnian limbah batiknya sampai kerut enzim aja ya. Jadi dulu Noni pernah kerja di sini sama Pak Dede untuk hasil-hasil eksplorasi jamur yang udah kita kumpulkan, terus kita istilahnya kita cari mana jamur-jamur yang punya lignolitic enzim, mana jamur-jamur yang punya potensi besar untuk mendegradasi entah itu limbah tekstil atau mungkin limbah oil. Jadi untuk diaplikasikan ke bioremediasi. Kalau kita ekstraksinya baru hanya sampai kerut enzim, kita masih banyak istilahnya pemotor kayak gitu, masih aktivitasnya masih rendah. Nah, dengan alat ini kita bisa memurnikan. Jadi enzim apa yang kita mau itu bisa kita murnikan. Terus udah gitu kita juga bisa bikin enzimnya konsentrat sehingga konsentrasi atau aktivitasnya cukup pakai sedikit
hasilnya bisa bisa mendegradasi banyak, hasilnya bisa lebih luas cakupannya itu. Ini termasuk alat advance yang kita beli, namanya protein purification. Nah ini juga fermentor yang tadi udah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu fermentasi yang berkaitan dengan enzim, yang berkaitan dengan biomasa, ini bisa kita lakukan dengan fermentasi. Rata-rata alatnya preparatif memang. Nah, karena untuk karakterisasi pakai alat-alat yang nanti ada di ruangan lain. Tapi kalau kita nggak punya alat-alat preparatif, gitu, kita akan kesulitan nanti depannya untuk dapat produk yang memang karena kita ini kan lembaga penelitian. Kalau istilahnya kalau kita mau jualan sesuatu harus by data istilahnya. Jadi harus benar-benar nggak ada kendala yang nantinya berkaitan dengan legal, dengan hukum dan lain sebagainya. Jadi harus datanya harus lengkap seperti itu. Ini kalau ini tahu ya, lagi content reader, ini transplot buat DNA, ini nanofotometer, jadi lebih lengkap. Dulu kita cuma punya spektral, sekarang punya nanofotometer. Jadi bisa menguji fotometri dalam jumlah range yang sedikit banget, kita bisa tetap uji hasilnya berapa. Kalau pakai spektral kan harus minimal 1 mili atau 3 mili. Kalau ini mikroliter mainan gitu. Pak, kan ini preparatifnya skala lab ya? Kalau buat skala industri pakai ini juga tuh? Kalau lebih ke arah industri biasanya kita kan kemitraan. Jadi produk-produk yang kita hasilkan pasti skala laboratorium. Paling kita scale up. Kalau misalnya kita contohnya per cup, dulu kita bikin skala lab. Kita hanya scale up, tapi scale up-nya tetap skala lab juga. Sama dengan bioetanol, scale up, skala lab. Nah setelah scale up, skala lab, kita bisa jual produknya untuk ada scale up, skala lab. Baru kita bekerja sama dengan pusat inovasi atau PBI sekarang namanya, itu untuk mendapatkan mitra. Nah dengan mitra itu kita ada PKS, jadi ada prosesnya gitu. Setelah dapat produk, terus udah gitu kita patenkan, sudah kita patenkan produknya, kita cari mitra, terus udah gitu kita PKS dengan mitra atau perjanjian kerjasama, bisa ke arah yang lebih tinggi MOU. Baru setelah itu kita bisa lisensi. Jadi produknya akan dijual dengan skala industri. Seperti itu. Mari. Kalau sama ya. Betul. Ada di sana. Jadi bisa produknya untuk produk yang harus preparasi untuk bikin sampel ukuran kecil. Nah ini kalau ini kita bersama saya ada timbangnya segala. Ya. Ada sistem. Oh gitu. Oke. Apa ya? Gak apa-apa. Makasih banyak ya Pak. Bisa ini refrigerator biasa 4 derajat, yang minus 20 kita sampai 80. Bisa sampai 80. Ini biasa proses atau ada alat fermenter kayak gitu kan biasa. Nah ini salah satu contoh juga kita punya selain kita menggunakan tissue culture. Jadi ini kalau misalnya ada hubungannya dengan tissue culture, bisa kita simpan di sini. Jadi pengembangan jaringan. Kalau misalnya kita nanam sesuatu yang berhubungan dengan genetik, nanti di dalam sini bisa dikondisikan seakan-akan kita nanam di luar. Kita punya tanaman, dari tanaman bibitnya seakan-akan kita nanam di luar. Jadi ada curah hujannya sekian, curah ultravioletnya sekian. Jadi pakai climatic chamber ini, gitu. Namanya iklim klimatik. Jadi kayak simulasi gitu. Lagi panas tiba-tiba hujan. Coba. Lubang kelas stiker. Yang buat ke SpongeBob.
teknik. Kalau kita cuma 1 ms, kalau pirolisis memang cuma 1, karena memang GC itu kan lebih apa namanya volatile compound. Ini kan cairan, kita dapat fragmen berapa, nanti kita polishing dulu, nanti kita baru fragmen yang kedua bisa kita cari lagi. Kita untuk restrukturisasi, misalnya molekul apa. Kebayang nggak sih saya ngomong apa? Kebayang, oh ya. Kalau aplikasinya mungkin gini, kalau misalnya contohnya ya, Pak Dede punya limbah tekstil gitu ya. Limbah tekstil tuh jenisnya apa? Misalnya jenisnya antrakinon atau jenisnya misalnya jenis antrakinon misalnya gitu. Nah dia itu fragmen kontrolnya kayak apa bentuknya. Terus nanti setelah didegradasi sama lignolitic enzim yang tadi dia ngomong sama Pak Dede, itu ada apa istilahnya, limbah itu pecah gitu dari struktur molekul yang besar, nanti dia pecah-pecah oleh enzim, diputus-putus. Setelah diputus-putus, apakah si limbah itu aman untuk dibuang? Fragmen putus yang diputus-putus itu sudah aman atau belum? Masih ada bahan karsinogenik yang berbahaya bagi tubuh apa enggak? Kita uji lagi hasil fragmentasinya, kita uji lagi, kita dapat lagi, oh strukturnya ternyata sudah dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana dan stabil, dan nggak masalah kalau misalnya istilahnya kita buang atau kita tidak mencemari lingkungan gitu. Kalau kita buang ke lingkungan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, salah satu cara untuk justifikasinya ya pakai ini, alat LC MSM. Contohnya seperti itu. Jadi peruntukannya apa istilahnya beda karena memang tipe sampelnya juga beda. Kalau ini memang buat makromolekul yang memang lebih tidak volatil. Kalau di sana makromolekulnya harus volatil. Jadi supaya kita bisa masuk ke kolom isi. Kalau ini kan kolomnya lebih pendek, kolomnya harus cair, tekanannya lebih tinggi. Pak, Nah, ada pertanyaan nggak? Pak, fragmentasinya kan tadi pakai enzim. Kenapa? Fragmentasinya pakai enzim gitu. Bukan, itu aplikasi. Oh. Jadi enzim yang dipakai itu, contohnya misalnya kita punya limbah batik nih. Wah, limbah batik nih dibuang sungai bahaya nggak ya? Ternyata ikan pada mati. Ikan pada mati nih di sungai. Terus kita pakai enzim itu untuk mengolah dulu air sebelum dibuang. Airnya masuk dulu ke batch reaktor dan kita kasih enzim, nanti baru kita buang ke sungai. Dibuang ke sungai, banyak parameter yang harus kita uji si air itu sebelum benar-benar kita buang ke sungai gitu. Entah itu logam beratnya, entah itu fragmentasi dari makromolekulnya, diesnya, entah itu dari secara biologis dia BOD, COD-nya atau DO-nya udah cukup apa enggak, air itu benar-benar oh ini limbahnya udah aman, boleh dibuang, baru kita bilang produk kita berhasil. Artinya produk yang kita buat berhasil ketika kita punya justifikasi data yang mendukung bahwa si produk ini memang udah berhasil bisa diterapkan. Berarti Bapak misalnya perusahaan batik, Bapak silakan setelah pakai produk kami, limbah Bapak boleh dibuang ke sungai, aman, tidak akan mencemari lingkungan, seperti itu. Kalau ini fragmentasi buat di dalam sini ya ada ininya, pakai ion source lah. Oh iya. Di dalamnya ada teknologinya, pakai ion source, pakai glucol, pakai argon glucovision, pakai itulah. Nanti semakin banyak kalian penasaran, pasti kalian juga pasti semakin banyak belajar lah soal LC, kromatografi dan soal berapa? Ukuran sampel yang bisa diuji. Ukuran sampel kan ini cairan rata-rata Volume itu masih kayak piring biasa gitu ya. enggak ya. LC itu pakainya loop ya, jadi modelnya itu siringnya itu loop, jadi dia punya punya injektor khusus. Kalau GC itu siringnya kan siring di luar ya, kayak siring ada
pumpnya dia injeksinya berapa sih kemarin? 5 ya? Minimal berapa sih? Minimal 1 mikro. Jadi dia bisa kita setting sendiri injeksinya berapa. Tapi itu juga sampelnya konsentrasinya harus kita tentukan. Maksudnya konsentrasinya jangan terlalu tinggi, nanti filmingnya nggak bagus. Konsentrasinya juga jangan terlalu rendah, nanti nggak kebaca dikira noise kayak gitu. Jadi harus benar-benar konsentrasinya diatur, jumlah injeknya diatur, jumlah pumpnya diatur kayak gitu. Pokoknya untuk trace sampel jumlah kecil bisa. Ya, Pasti keluar data kan? Kalau di sini pengolahan datanya tuh gimana? kalau di sini kalau data itu sebenarnya kita bisa bantu ngolah data. Makanya tadi kata Bu Dini, sebaiknya kalau misalnya teman-teman punya pembimbing di sini atau dosen yang bekerja di sini, itu bisa dibantu nanti sama pembimbingnya, bisa dibantu sama operatornya untuk istilahnya mengidentifikasi data kalian tuh kayak apa gitu. Karena ngolah data itu butuh skill juga, butuh pengetahuan gitu. Pengetahuan Pak Dede udah di sini, pengetahuan saya ngolah data masih di sini, jauh banget. Jadi belum tentu interpretasi data hasil yang keluar yang saya lakukan sama Pak Dede lakukan belum tentu sama gitu. Jadi apa namanya mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi lagi sama profesornya, juga dengan manajer Highland, misalnya nanya sama Bu Dini, sama Pak Dede, bisa komunikasi lagi gimana sih bisa dapat bimbingan di sini supaya bukan hanya bisa pakai peralatan tapi juga bisa interpretasi data-data yang kalian dapatkan nanti untuk penelitian. Intinya kayak gitu ya. Oke, kita lihat yang lain sambil jalan. Database yang database-nya yang database yang kayak Ini database sih ya harus kita beli. Kemarin kita udah beli sebagian besar database pestisida, buat pewarna kayak gitu udah ada. buahnya kayak limbah tekstil. Iya, sebenarnya database bisa ditambah. Kalau namanya database itu sebenarnya kita bisa tambah. Ini buat ngeluarin ini Ventilasi Don. Pak, kenapa sih maju yang sering dipakai? Yang terbaik gitu. Ini masa ada mahasiswa nanya kenapa si maju yang dipakai katanya. Si maju yang terbaik enggak. Lu jangan nanya kayak gitu, salesnya seneng. Pakai termosaintifik aja gitu. Pertanyaan iseng nggak? Dia ada kelas saya soalnya. Oh. Pakai termosaintifik ya. Kalau LC bagusnya water bisa diulang. Kalau GC bagusnya Agile. Ya nggak dibuka. Ini yang tadi siapa yang nebak bener ini AS? Buah as. Iya, sorry ya, ini nggak dibuka. Nyari kuncinya agak lama, jadi kita lihat dari luar aja. Jadi AS. Tadi gambarnya dari ujung meja sini sampai ujung sana semua perlengkapan AS. AS yang kita beli itu dual atomic AS. Jadi dia punya tunggu yang sebelah sana, yang blowernya agak gede itu, yang sebelah ke atas itu buat flame. Jadi flame AS yang pakai yang pakai sampelnya cairan atau logam-logam yang bisa kita proses selain logam merkuri. Itu itu grafik furnace yang sebelah sini. Analitik juga. Jadi ada dua cara. AS itu bisa pakai flame ionization, bisa pakai grafik furnace. Kalau sampelnya beberapa logam berat kayak merkuri, arsen bisa pakai flame ionization, tapi butuh jumlah sampel yang banyak, butuh setting buffernya juga harus diatur. Kalau pakai grafik furnace itu kita bisa lebih setting panasnya flame juga bisa kita atur. Kalau flame itu biasanya panasnya range-nya segini gitu. Kalau pakai grafik furnace dari yang rentang bawah sampai ke atas nanti kita bisa step by step. Namanya juga furnace ya. Bakarnya pakai elemen pemanas dan panasnya bisa lebih tinggi daripada api. Kalau misalnya kita bakar api biasa kan
api yang keluar di sini mungkin api biru yang derajatnya berapa kayak gitu kan. Kalau grafik furnace bisa kita derajatnya lebih tinggiin, bisa kita setting, bisa kita atur. Jadi beberapa sampel yang berhubungan dengan contoh ya tadi saya sebelum sampel dibuang, sampel limbah itu setelah kita proses sebelum dibuang itu sampelnya masih mengandung logam berat atau logam berat berbahaya, bisa kita cek di sini. Karena kayak grafik furnace, Iya, grafik. ya nggak harus, Oh, nggak nggak harus. Kan beberapa logam kayak PB, kayak tin, CS, chrome, furnace buat yang pakai pakai flame bisa. Kalau grafik furnace memang segmented ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai flame itu pakai grafik furnace segmented, pakai arsen, terus HG, terus apa lagi sih satu lagi Spadium, itu juga bisa pakai kerajaan. Oke, gimana? Sambil jalan lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Sorry, nggak bisa ngeliat karena lupa dibuka kali. Misalkan sorry nih. Langsung sih, udah biasa. AS mah pasti. Ajilen mana? Apa aja? Si maju. Ajilen. Tadi yang bagus apa di CMS? Stars. Ajilen. Gizi aja lah ya. Oh, LC. Si maju. Atau termosaintifik. Casio aja. Asio. Ini Thailand. Ini nggak ditunjukin, ini tangga penelitian, tangga pelajaran. Nggak ada komputernya. Cuma dikasih meja, ngelaprak, Ngelaprak. ngolah data, boy data boy. Alat preparatifnya namanya Memer. Jadi kalau kita mau bikin produk biokomposit, contohnya plastik yang di reinforce dengan nanofiber, itu kita bisa bikin dari sini. Plastiknya bisa plastik apa sih Pak? Plastik anorganik, atau Plastik analitik. basicnya. Plastik itu kan ada yang Plastik analitik. basicnya apa namanya tuh? Apa sih istilahnya? Hidrokarbon ya. Yang basicnya minyak bumi, plastik itu ada yang basicnya minyak bumi, ada yang plastik yang basicnya itu bioplastik namanya. Plastik yang basicnya minyak bumi itu apa? Ada yang tahu nggak? Minyak bumi. Sebagian besar plastik yang kita pakai basicnya minyak bumi. Iya. Ya. Ini plastik basicnya minyak bumi. PET, PP, PE, Pepe. ABS, semuanya basicnya minyak bumi. Jadi, oh bisa sih Kak? Iya, jadi hasil cracking minyak bumi diproses, yang bagian yang kecil kan minyak bumi kan ada yang hidrokarbonnya panjang, ada yang pendek, gas metan, gas apa yang pada keluar kan? Ada yang pendek itu kan gas. Nah itu diproses buat jadi namanya PP, misalnya polipropilena. Propilena tuh pendek, cuma C-nya 3, karbon. Cuman dia cara Yang pasti kayak gitu, PP kan? PET kan? single tapis. Kalau yang tumbler, tupperware, Jadi PP. ini yang basicnya bisa kita pakai. Kalau yang basicnya bio, contohnya polipropilena. PB? Asam laktat dari mana sih kan bukan dari yang Oh iya, punten. asam laktat dari mana? Saya tahu nggak asam laktat? Nah, asam laktat namanya juga laktat ya. Berarti berhubungan dengan Laktos. dietary. Itu yang paling banyak tuh asam laktat dari dietary. Jadi laktosa itu juga susu. Sama Nah. itu ya termasuk susu. Tapi bukan hanya di produk dietary, tapi di produk yang lain juga ada. Produk-produk biomasa itu bisa punya asam laktat. Kita bikin poli asam laktat, bisa jadi plastik PLA namanya. Plastik PLA bisa kita jadikan produk itu produk biodegradable. Ini Karena dia basicnya bukan minyak bumi. Gitu. stabilizer. Gimana caranya produk plastik itu supaya bisa punya kekuatan bagus?
kalau misalnya kita bisa bikin groceries ya, apa namanya, kayak kantong belanja, bisa bikin apa, Tote bag. botol kayak gitu, itu kan Tumbler. rumah tangga. Jadi nggak butuh kebutuhan yang tinggi. Kalau misalnya diminta sama jadi derajat cleaners-nya udah cukup apa belum untuk dibikin atau dicetak sebagai kertas pakai kanonia khusus. Derajatnya nanti kita ukur, oh derajatnya kita terlalu rendah nih, berarti harus dibikin lagi. Oh derajatnya malah ketinggian, harus ditambah serat yang Dialog. istilahnya, Profesor dan profesor. punya rata yang tertentu. Nah ini namanya mikrotom. Mikrotom ini buat motong Mikro. bahan. Sorry, bisa lihat ini. Tuh, sini kan ada pemotongnya tuh. Nah, nanti dia sampelnya bisa dalam jumlah kecil kita potong kayak gitu. Kita bisa melihat cross section atau bidang potong dari suatu. Ngapain sih Pak? Repot-repot motong Pak? Kayak gitu. Sebenarnya ya. Masuk. Masuk. Awas. Dia itu diatur kelembapannya. Kelembapan itu ada di situ ada RH berapa satu kelembapannya. Kalau terlalu banyak udara lembab dari luar, dari terlalu banyak orang atau apa, nanti dia kelembapannya naik. Nah, itu kan banyak hal-hal optik dari mikroskop. Jadi nanti bisa terganggu kayak gitu. Makanya ini kalau misalnya kita apa namanya tuh, kita ngukur sampel yang ada kendaraan fluorescence-nya, bisa kita tahu bahwa itu produknya udah berhasil atau enggak, itu pakai ini, pakai fluorescence microscope. Oh iya, saya lihat ini gitu, fluorescence microscope. Bedanya ini nggak pakai cahaya, pakai bright field biasa. Lu lebih merek ya. Untuk yang ini, yang tadi Budi bilang, ini adalah rekaman spektrometer. Tapi dia juga punya konfokal, punya mikroskop untuk melihat bidang apa namanya, bidang sampel kita, fokusnya buat apa. Kalian ada yang tahu Raman nggak? Raman nama orang Pak? Iya benar. Raman itu yang menemukan itu, lihat penampangnya, jadi di dalam satu serat itu masih ada rongga kayak gitu.